Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini bercerita tentang perumpamaan tentang seorang ahli Taurat yang menerima kebenaran atau seorang ahli Taurat yang menyelidiki kebenaran. Sangat penting saudara-saudara sekalian kita memahami kebenaran itu dengan benar, karena hanya kebenaran itu yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kebenaran itu saudara dan saya harus tahu, yaitu siapa? Itu adalah Yesus sendiri. Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya dalam kehidupan ini saudara-saudara sekalian, perlu kita mempelajari apa itu kebenaran Kristus sehingga firman Tuhan juga di dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan di sana dalam Matius pasal yang ke-6 kita buka guys Matius pasal 6 dikatakan ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kata mencari ini berarti kita harus menyelidiki. Saudara-saudara harus belajar menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu sangat penting dan kita harus menyelidikinya seperti seorang ahli Taurat. Karena kalau kita tidak menyelidikinya, maka kita tidak bisa menemukan kebenaran baru dari yang lama. Jadi kebenaran itu sebenarnya sudah ada tentang Kristus dan pengorbanannya, tentang bagaimana juga dia sekarang sebagai imam besar berada di bilik yang maha suci sebagai pengantara kita. Tetapi perlu kita ketahui saudara-saudara, bahwa tentang kebenaran kerajaan surga itu kita harus tahu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mendirikan kerajaan di bumi. Ini sangat jelas saudara Saudara juga bisa baca tulisan inspirasi daripada Kisah Para Rasul. Di sana Ellen White sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa sesudah Yesus bertugas di bilik yang maha suci, dia datang ke dunia ini untuk mendirikan kerajaannya. Jadi di sana saudara bisa buka tentang penjelasan Rasul Paulus di pelajaran tentang Tesalonika di 193 ayat 1 itu paragrafnya di situ Dan juga saudara juga bisa baca juga penjelasan dari Ellen White. Dia adalah seorang penulis yang terkenal. Kita sebagai gereja juga mengakui dia sebagai seorang nabi. Perlu kita percayai. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali juga dijelaskan melalui patung. Penjelasan Daniel pasal 2. Batu yang menimpa patung itu adalah kerajaan kekal Kristus. Dia nanti akan didirikan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini perlu kita pelajari lebih dalam karena waktunya sudah sangat dekat. Kalau kita juga mempelajari tentang nubuatan kedatangan Yesus yang pertama, itu waktunya adalah sudah genap 4.000 tahun. Pada waktu dia menebus, dia mati di salib, sesuai penjelasan tulisan juga Ellen White, bahwa itu genapnya adalah 4.000 tahun. Jadi kalau kita tambah 2.000 tahun lagi, 2.000 tahun jadi 6.000 tahun, maka itu 2031. Sangat penting saudara kita untuk belajar. Kita sebenarnya harus memahami, mengetahui rahasia kerajaan surga ini. Karena kedatangannya yang kedua kali untuk mendirikan kerajaan di bumi itu sudah sangat jelas. Baik dari Alkitab
ya, baik juga dari tulisan inspirasi ya Ellen White, juga itu sudah sangat jelas ya. Kita bisa baca juga di dalam Yesaya pasal 2 dan Mika pasal 4. Ya. Kitab ini menjelaskan ya dalam Yesaya pasal 2 dan Mika pasal 4 penjelasan yang sama tentang Sion kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu nanti berdiri di bumi dan menjadi pusat penginjilan seluruh dunia. Jadi cita-cita kenapa Yesus harus mati ya untuk kita, supaya kebenarannya itu dapat dilihat oleh bangsa-bangsa. Bahkan saudara bisa baca juga ya di dalam Daniel pasal 7, di sana dikatakan bahwa di sana sangat jelas ya orang-orang kudus ya akan memerintah. Ya kita baca ya. Oke. Kita baca mulai ayat yang ke-14 ya guys. Oke. Ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam tampak datang dengan awan-awan di langit seorang seperti anak manusia. Nah itu Yesus ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usia dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Dan kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi sini ya, kita sudah bisa melihat saudara ya, bahwa kerajaannya itu akan datang, yaitu kerajaan Kristus apabila dia datang kedua kali. Nah, jadi kita perlu pahami ini kerajaan ini ya, di mana Yesus akan memerintah sebagai raja. Ya, kita baca juga ayat yang ke-18 ya. Di sana dikatakan demikian. Sesudah itu orang-orang kudus yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi di sini sangat penting untuk kita pahami, orang-orang kudus akan memerintah ya apabila kedatangan Yesus yang kedua kali itu dan berkerajaan di bumi ini. Ya sudah tidak lama lagi ya saudara, perlu saudara dan saya bersiap untuk ini supaya saudara bisa melihat Yesus datang kedua kali. Karena kalau saudara tidak hidup kudus, hidup benar, maka saudara juga tidak bisa melihat kedatangannya, sehingga saudara tidak bisa memerintah bersama dengannya. Jadi di sini orang-orang kudus akan memerintah bersama dengan Yesus ya pada kedatangannya yang kedua kali. Karena kerajaan surga itu akan turun kembali ke bumi ini. Jadi saudara juga harus memahami ya bahwa sebenarnya surga itu ada di atas bumi ini tempatnya. Tapi karena akibat dosa, maka surga itu diangkat ke langit yang ketiga. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, dia dibawa ke langit yang ketiga. Jadi nanti apabila Yesus datang kedua kali, surga juga akan diturunkan ke bumi ini, dan kerajaan itu akan sangat dimuliakan. Karena banyak bangsa-bangsa di bumi ini akan pergi. Saudara bisa baca dalam Yesaya pasal 2 dan Mika pasal 4. Dan itu akan terjadi tidak lama lagi, di mana akan terjadi peperangan di bumi ini. Bangsa dan bangsa akan saling ya berperang antara dua kubu, blok timur dan blok barat. Dan sudah kita ketahui sekarang peristiwa di Palestina itu sangat menentukan bahwa kerajaan itu sudah tidak lama lagi akan berdiri. Saudara bisa baca Zakaria 14. Ya, bangsa-bangsa akan pergi memerangi Yerusalem. Dan itu sudah sangat jelas saudara ya. Perlu kita belajar memahami lebih dalam. Baik, inilah renungan kita di pagi hari ini. Ya, saya ingin menjelaskan lebih jauh lagi, tapi sebagai penutup ya di dalam Daniel pasal 2 ayat 45 bahwa pada akhir zaman Allah akan memberikan kerajaannya, yaitu batu yang menimpa patung itu akan menghancurkan patung itu. Itulah kerajaan Allah, itulah kerajaan Kristus yang akan didirikan pada kedatangannya yang kedua kali. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita akan selalu belajar kebenaran ya tentang Yesus, tentang kerajaannya yang tidak lama lagi akan didirikan di bumi ini, supaya kita bersukacita menjadi warga kerajaan surga. Karena itulah harapan kita hidup di dunia yang berdosa ini, supaya kita bisa menikmati kemuliaan kerajaan Allah, kerajaan surga yang akan kita nantikan apabila Yesus datang kedua kali membawa pemerintahan dan kerajaan ya di bumi ini, untuk supaya banyak orang akan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Adalah doa pengharapan saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.